sakit. Kita doakan ya, semoga kalian lekas sembuh ya. Dan kalian juga harus jaga kesehatan biar tidak sakit. Itu penting. Tadi sarapan udah pagi? Ya, bagus ya. Biasakan kalau pagi sarapan biar mengikuti pelajarannya bisa nyaman ya. Masih ingat kan pelajaran kemarin? Ya, tentang koordinat kartesius.
dari yang Ibu lakukan tadi itu, apa diferensiasi apa yang Ibu lakukan? Dalam proses pembelajaran tadi tidak semua diferensiasi saya pakai Bu ya, maksudnya bukan berarti tidak saya pakai, tapi kebetulan untuk yang tadi saya lebih ke diferensiasi konten. Ya, saya tadi melihat Ibu sudah membagikan beberapa link video, kemudian LKPD dengan berbagai macam variasi setiap kelompok. Kemudian pada produknya tidak ada hanya satu produk, itu mempresentasikan LKPD masing-masing anak ya Bu. Iya. Keren sayangnya tadi itu Bu. Ya. Nah, kedepannya Ibu akan menggali diferensiasinya seperti apa? Untuk kedepannya sih saya ingin menggali ketiga-tiganya. Iya, jadi tidak hanya konten. Jadi sebenarnya ketiga-tiganya yang saya gali lagi, saya lebih pelajaran PPKN luar biasa ya. Sudah sesuai dengan Pancasila, nilai-nilai Pancasila ya, luar biasa Bu. Ya. Jadi strategi Ibu yang pakai tadi itu strategi apa ini Bu? Jadi gini Bu ya, saya tuh lebih ke memotivasi anak-anak tuh lebih mengingatkan, memperlihatkan dengan kehidupan mereka langsung gitu loh Bu. Anak-anak kita kalau sebaiknya sama orang tua tuh gimana kita bersikap gitu. Terus kalau sama kita di sekolah, perilaku kita seharusnya sebagai siswa itu seperti apa. Lalu saya kaitkan dengan 5 nilai Pancasila itu tadi Bu. Kemudian saya juga kasih penjelasan ke anak-anak, tidak hanya ketika memang ada jam ya Bu ya. Kemudian juga kalau pas ini anak-anak ini kalau ketemu anak yang di depan dia masukin baju, ayo ini sudah sesuai belum sama nilai-nilai Pancasila. Suka saya gituin Bu, jadi oh iya Bu, iya gitu. Jadi ketemu lagi bajunya udah dimasukin. Nah ini baru itu sih Bu. Ini diskusi saya lihat beberapa anak kelompok sudah cukup pembagian gendernya, sudah cukup berimbang gitu ya. Apakah bukan itu menangkap ada harus ditampilkan lagi dalam diskusi untuk kesetaraan gendernya? Ada sih Bu, dari kelompok 3 karena saya menurut hasil tadi Bu ya, untuk kelompok 3 saya rasa mereka sepertinya masih kurang begitu memahami dengan tema bahasan mereka. Mereka belum bisa membedakan mana yang perilaku ideal, mana yang realita, dan mana perilaku perbaikan. Yang kalau menurut pandangan saya tadi untuk kelompok 3 itu mereka tuh belum memahami ini maksudnya ke ideal dan realitanya seperti apa. Ternyata masih banyak siswa yang tidak sesuai dengan perilaku idealnya, sehingga perbaikan perilaku apa yang seharusnya mereka lakukan supaya sesuai dengan perilaku ideal yang di awal. Kemudian diskusi tadi dalam satu kelompok perbandingan laki-laki dan perempuan sudah masuk, tapi dalam presentasinya tadi apakah sudah pas menurut Ibu presentasi itu didominasi dengan anak-anak perempuan nih? Belum pas Bu sebenarnya, karena memang minat mungkin hubungannya dengan minat belajar Bu ya, atau mungkin dengan mentalitas Bu ya. Jadi yang laki-laki itu lebih banyak malu dan udah kamu aja nanti saya ngejain kamu yang maju gitu. Kayak gitu Bu. Iya. Ke depannya untuk diferensiasi yang seperti ini, apa yang mesti digali untuk partisipasi anak laki-laki supaya tanpa lebih berkembang? Yang pertama yang akan saya lakukan adalah memotivasi minat belajarnya dulu Bu ya. Gitu. Bukan berarti yang tadi nggak minat gitu Bu ya. Minat, cuman mungkin mereka lebih masih memiliki rasa sungkan, malu dan takut salah gitu. Nah, jadi hal yang pertama yang harus saya lakukan adalah meyakinkan bahwa tidak ada jawaban yang salah, dan sekalipun anak melakukan kesalahan itu tidak akan dimarah gitu. Ya mungkin ya semacam seperti itu lah Bu. Satu hal yang saya garis bawahi adalah dari yang dipakai anak